Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik anak-anak sekalian yang saya hormati, Pak Ibu selaku Kepala Sekolah, kemudian para ustaz yang ada di sekolah Al-Falah ini. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk bisa bertatap muka sama anak-anak kita yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Cuman kalau di masker nggak kelihatan gantengnya, ya. Saya tidak menyuruh membuka, tapi kalau pas lagi agak gimana, turunkan aja yang hidung. Nah, hidungnya boleh diturunkan. Kalau itu semua nanti susah bernapas, ya kan? Tapi tidak apa-apa, ini untuk kesehatan kita semua, menjaga keamanan untuk kita semua. Baik, sebelum Ibu nanti berbicara panjang lebar masalah narkoba, ya, sedikit Ibu sampaikan, alhamdulillah untuk wilayah Ibu kita sudah di level 1, pinter, ya. Nah untuk itu kenapa kita udah di level yang paling bawah, ya kan? Tapi prokes jangan ditinggalkan, itu, ya. Nanti sebentar lagi ananda ini semua bisa vaksin. Sudah diadakan juga vaksin untuk anak-anak sebentar lagi, usia 12 tahun ke atas. Ini belum ada yang 12, belum ya? Oh udah ada, iya. Nanti bisa. Baik anak-anak sekalian, ya, supaya nggak kaku nih, supaya nggak kaku, ya kan, jangan takut gitu loh. Saya nggak apa-apa ini kalau saya buka bajunya, saya pakai daster, mungkin kalian lebih apa lagi sama saya, karena saya pakai baju dinas ya, baju dinas ini serem ya, enggak kan? Nah, polisi itu bukan untuk ditakuti, polisi itu untuk dipatuhi. Polisi itu untuk dipatuhi, bukan untuk ditakuti. Karena polisi ini punya peraturan, harus begini, itu polisi. Nah kalau orang yang berbaju polisi, nah itu beda, ya kan? Orang yang berbaju polisi, orang yang mengikuti yang mengarahkan peraturan, gitu. Yang menjalani peraturan itu siapa? Ya masyarakat, yang termasuk ananda yang di depan saya. Jadi nggak usah takut, ini peraturan ini. Nah yang berdiri ini peraturan, gitu. Ya harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh instansi namanya kepolisian. Baik, di sini udah ada nama AKP Nugrahi Samsiar, ya. Alhamdulillah. Hari ini diberi kesempatan berkumpul sama ananda semua. Makanya saya tadi bilang kalau Pak Yudi nggak ada yang kenal saya karena mukanya ditutup dengan masker. Tapi sebelumnya ada nggak yang udah kenal sama saya? Enggak kenal, berarti nggak top ya Ibu Sam ya. Bunda Sam ini nggak top nih, nggak terkenal, nggak apa-apa. Mari kita sama-sama kenalan. Nama sudah jelas, ya kan? Saya berdinas di Polres Inhu, Polres Indragiri Hulu. Kebetulan saya sekarang ini diberi jabatan di perencanaan. Lah kok Ibu bisa berbicara masalah narkoba? Kok Ibu nggak lulusannya gitu kan? Ya, tapi sebelumnya Ibu situ sudah memang kumpulnya sama anak remaja, wanita, ya kan? Nah itu pekerjaan Ibu dulu namanya di PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kok perempuan Bu, nggak laki-laki, anak. Nah kalau anak itu laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu perempuan yang dewasa. Sampai dia sudah menjadi nenek-nenek pun masih kita lindungi karena dia perempuan. Nah di negara Indonesia ini, ya, perempuan dan anak dilindungi. Baik, sebelum saya berpanjang lebar bercerita, ya, saya ingatkan kepada anak-anak sekalian. Kalian nanti kalau selesai acara boleh bertanya kepada saya. Selagi saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Tapi saya juga punya hak untuk bertanya kepada kalian. Bersedia menjawab? Nah, ya, jadi tolong betul-betul didengarkan. Apa sih yang kata Pak Dede tadi, Bu Sam itu spesial? Ya, spesial itu pasti ada kelebihannya. Kalau nasi goreng spesial itu pakai apa? Ayam.
Kalau nggak ada nasi bukan nasi goreng namanya. Kita goreng telur gitu. Itu goreng telur. Jadi sesuatu yang tadinya umum menjadi lebih. Misalnya tadi nasi goreng. Kalau nasi goreng, nasi digoreng tidak spesial. Nasi cuma digoreng. Tapi kalau spesial dia pakai ayam, dia pakai telur. Itu spesialnya. Nah kalau Ibu Sam ceramah spesial, kalau Pak Kepala Sekolah tadi ada nggak yang spesialnya? Ih, jangan gitu dong, Bapak ini ilmunya lebih banyak daripada saya. Cuman hari ini Bapak tidak bawakan materi, jadi tidak spesial. Yang membawa materi itu saya. Nah, saya berceramah tentang narkoba. Spesialnya ada di sebelah kiri saya ini. Siapa yang mau? Wih, semangat. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita. Nah, jadi yang spesial tuh ini dari saya sebetulnya nggak ada, cuma berapa sih ini spesial ya. Tapi kan kalau namanya gratis tuh enak ya. Enak sekali kalau gratis. Oke. Nah, untuk itu tolong didengarkan apa yang akan Ibu sampaikan. Ya, Bunda sampaikan tidak yang muluk-muluk sebetulnya. Ya, baik. Anak Indonesia harus sehat dan gembira. Nah, tadi udah ketawa, udah senyum, udah tepuk tangan. Tidak ada yang ngantuk, berarti sehat. Kalau ada yang ngantuk di sini sehat nggak? Nggak sehat. Mungkin tadi malam tidurnya kemalaman karena apa? Mungkin dia lapar, mungkin dia sakit perut, mungkin dia sakit kepala. Berarti tidak sehat. Nah, ada orang yang dalam keadaan sehat tapi dia tidak bisa tidur. Ada, dia kondisinya sehat tapi dia tidak bisa tidur. Kenapa? Pikirannya nggak tahu kemana-mana. Kalau yang dipikirkan masalah besok ini ada PR belum diselesaikan, besok ini ada tugas menghafal hadis, bacaan-bacaan Al-Quran yang belum selesai, itu bagus. Tapi ada teman kita yang di luar sana tidak bisa tidur karena dia dalam kondisi terancam, atau dia sudah berjanji sama seseorang yang harus dia besok ketemu. Ini kalau nggak ketemu saya nih pasti begini. Akhirnya nggak bisa tidur. Nah, nggak sehat jadinya, ya kan? Anak Indonesia harus sehat dan gembira. Apa syarat apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap sehat dan gembira? Kita harus menjalankan pola hidup sehat. Hidup sehat itu yang seperti apa? Ya kan? Makan makanan yang baik, ya kan? Membersihkan diri. Nah, kalau kita ini udah insya Allah lah, bangun tidur kita harus sudah bersih-bersih. Kalau nggak bersih-bersih, gimana kita mau sholat? Kan harus bersih. Nah, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, ya Pak. Nah, tuh. Terus, kalau sudah sehat, pasti hati kita akan gembira. Pasti akan senang. Ini slide yang sedikit ini udah panjang Ibu ngobrolnya. Saya dikasih waktu berapa jam, Pak? Aduh, kalau dikasih, saya bisa sampai sore. Kalau disuruh ngomong nih, udah mulai nih. Satu slide aja udah panjang. Baik, saya lanjutkan. Ya. Tombol next. Tombol next. Ini ya. Oke. Nah, ini perkenalkan, saya Pocil. Wajar nggak saya Pocil sekarang? Apa artinya Pocil? Polisi cilik. Nah, polisi cilik. Ini yang berdiri polisi cilik. Ya, karena saya berhadapan dengan anak-anak, saya membawa diri saya seperti anak-anak. Padahal udah segede ini loh, setua ini loh, gitu kan. Nah, tuh, ada yang mau jadi polwan? Ada yang mau jadi polisi laki-laki? Ada yang mau jadi polisi? Oh enggak, ini mau jadi hafiz Quran semua. Mau jadi penghafal Al-Quran, mau jadi
mubalik semua ya, mau jadi polisi yang hafiz Quran. Sekarang polisi sedang mencari anakku. Hafal 13 juz Al-Quran saja sudah bisa masuk di kepolisian. Hanya seleksi kesehatan saja. Hafal 13 juz. Ya. Nah, kalau kemarin 10 juz, sekarang ditingkatkan Pak jadi 13 juz. Itu sudah ada beberapa itu yang di Polda, yang direkrut, itu namanya dari talent scouting. Jadi yang punya kelebihan, punya kemampuan ekstra, ya itu salah satunya. Sedang dicari sekarang. Sudah banyak polisi-polisi yang mubalik. Alhamdulillah. Nah, tadi udah nama udah jelas, Samsiar. Ibu tinggal di mana? Gitu kan? Saya tinggalnya di Lengat juga. Rumah saya di Jalan Kahar Mastur di belakang SD 016. Nah, kalau lebih keren lagi tuh sebetulnya di situ ada tempat latihan tinju. Biasanya lebih hafal. Kalau saya bilang rumah saya, nggak hafal. Tapi yang ada latihan tinjunya itu rumah saya di situ. Ya, saya punya anak 3. Saya 2 kali melahirkan anak saya pertama kembar. Ya, yang kembar saya sudah bekerja, alhamdulillah sudah terima PNS, kebetulan jadi guru dua-dua. Ya, yang satu sudah menikah, alhamdulillah saya udah punya cucu, ini dia dari panggil Mbah Bauti, saya udah jadi cucu, sudah jadi nenek gitu ya. Yang satu lagi masih sekolah dalam penyelesaian terakhir. Mungkin Ananda yang pernah ikut sama Ustaz Wahyu ya, pernah ketemu ya anak saya yang suka membantu latihan taekwondo itu. Nah, Sabung Upi kalau biasanya dikasih itu anak saya. baru melek ya. Oke, saya lanjut. Nah, apa sih itu narkoba? Ya kan? Apa sih itu narkoba? Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya atau zat lainnya yang barangkali nafsa. Kenapa sih kita harus takut dengan ini? Sebetulnya ini bahan atau obat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang digunakan untuk terapi. Aslinya itu untuk terapi. Jadi contoh nih, misalnya mau operasi, ada yang mau operasi, bisa nggak langsung dipotong begitu saja? Nggak bisa kan? Kan pasti orangnya akan menjerit-jerit lah kesakitan. Nah, dimasukkanlah obat yang namanya bius, pembiusan. Bius itu salah satu bahannya ya juga dari bahan-bahan psikotropika itu, bahan narkotika itu, gitu loh, ya, yang biasa dipakai. Tapi dosisnya hanya sedikit. Nah, bahan atau obat yang bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak, susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial lainnya. Karena terjadi kebiasaan atau ketagihan serta ketergantungan terhadap nafsa. Ini apabila dipakai berlebihan. Pernah lihat orang pakai narkoba nggak? Saya nggak pernah lihat. Waktu dia pakai mungkin nggak pernah lihat, tapi setelah dia pakai mungkin pernah lihat. Ada tuh beritanya di televisi, ada beritanya di koran. Pelaku-pelaku narkoba itu selalu, meskipun mereka kadang diblurkan mukanya, ditutup kadang apa ya, gitu. Tapi ya, kebanyakan orang yang sudah memakai narkoba ini tadi menjadi ketagihan. Kenapa? Ya, karena mereka itu tadi sudah menjadikan ketergantungan. Kehidupannya tuh bergantung sama narkoba ini tadi. Nah, nafsa disebut juga zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Jadi orang yang pakai narkoba ini pikirannya itu nggak stabil, berubah-berubah. Ya, melihat situasi. Misalnya ini, ada orang yang pakai, pernah tahu ekstasi?
Nggak tahu. Ekstasi itu psikotropika yang bentuknya dalam bentuk pil warna-warni, ya, dikonsumsi dengan air putih biasa, ya, nggak bisa dengan alkohol, ya nggak bisa. Minumnya itu dikonsumsi dengan air putih biasa dengan aqua seperti itu. Tapi pil yang sebesar ini, hanya sebesar ini loh pilnya. Kalau kita konsumsi itu membuat kita ketagihan, kepingin lagi. Nah, itulah yang menyebabkan orang itu menjadi ketergantungan. Efek dari pemakaian itu, ya, misalnya nih, dia pakai ekstasi, nggak usah sampai 1 pil, 1/4 saja, ya, dia udah merasakan euforia yang luar biasa, bisa membuat hatinya sangat senang. Nah, jadi kalau ada orang yang di sana, yang di luar sana itu punya masalah, kalau dia salah mencari jalan untuk menyelesaikan masalahnya, bisa-bisa dia lari ke narkoba. Nah, untuk itu anak-anak sekalian yang ada di depan saya, misalnya nih di rumah lagi suntuk nih, ya, ada masalah, jangan ditahan, jangan dipendam, cari kawan yang bisa diajak ngomong, atau kita curhat, siapa yang bisa kita ajak ngomong. Misalnya di rumah ada ibu, ada ayah, nggak bisa juga ini mau cerita sama ayah nanti malah dimarah, mau cerita sama ibu mungkin nanti ibu nggak bisa menerima, marah. Kan di sekolah ada ustaz sama ustaz nih, komunikasikan, ada masalah apa, curhat. Jangan, saya pesan sama kalian, jangan curhat kepada orang yang salah, nanti kita dirumuskan sama dia, dibawa ke tempat yang malah lebih arah lagi, ya. Nah, jadi karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, ini pengertian daripada narkoba. Coba diingat-ingat itu narkoba itu apa, singkatan dari apa, ya. Nanti ibu tutup. Suatu saat ibu tanya, mau beng-beng? Kalau mau beng-beng ya dihafal dulu ini. Iya, baik, lanjutkan. Nah, jenis-jenis nafsa yang sering disalahgunakan, salah satunya narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya kokain dan ganja. Ini ibu jelaskan dulu, nanti baru kita lihat ganja itu seperti apa, kokain itu seperti apa. Jadi semuanya itu pengertian saja sudah zat atau obat. Nah itu sebetulnya ini obat, tapi karena disalahgunakan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Ya, jadi kalau udah mengkonsumsi ini udah nggak sadar lagi, jalannya pun udah nggak lurus. Jalannya bagus, dia bikin main sama goyang-goyang ya, ya kan? Nah, jadi kalau ada lihat orang jalan goyang-goyang, ih itu pakai narkoba. Belum tentu. Ya jalannya yang nggak rata atau kakinya yang sakit, kalian lihat dari jauh. Goyang-goyang, itu orang mabuk narkoba. Ya belum tentu. Tapi salah satu cirinya seperti itu, ya kan? Kemudian sadar mengurangi rasa sakit dan rasa nyeri. Nah, sering nggak lihat orang pakai narkoba? Pernah nggak lihat di TV ada yang tangannya diiris-iris? Pernah lihat? Nah, tadi bilang nggak tahu. Sekali dikasih contoh yang iris-iris tahu. Gak apa-apa, kita sekedar tahu ya. Jadi orang pakai narkoba itu kenapa tangannya diiris-iris? Ya, dia udah nggak nemu lagi obat yang bisa dikonsumsi. Dia merasa di dalam tubuhnya itu masih ada sisa-sisa narkoba yang diminum dia. Kan aneh itu. Itu namanya orang udah nggak waras otaknya. Dia belajar apa hubungannya narkoba dimasukkan ke dalam tubuh, kok tiba-tiba tangannya diiris-iris, disedot darahnya. Ya kan aneh. Nggak ada hubungannya. Kenapa dia bisa kuat? Ya itu tadi, hilang rasa nyerinya, rasa apa itu hilang sama dia. Merasa udah nggak ada apa-apa. Orang pemakai narkoba itu ya ngaku ya, nggak ada yang dia takuti. Polisi ya kecil, sama Allah jadi nggak takut, sama Tuhan dia nggak takut. Nah, kalau sudah pemakai betul itu dia nggak ada rasa takutnya lagi.
Kemudian itu tadi contohnya kokain dan ganja. Kokain itu ya, dia dalam bentuk buah pohon koka namanya. Nanti apa? Ganja itu juga pohon, tanaman, dia bisa hidup di tempat daerah-daerah tropis. Di tempat kita ini sangat gampang sekali hidupnya dan sangat mudah sekali. Ganja itu ya bisa ditanam, Pak. Misalnya biji ganja tadi, kita kan kalian udah belajar tuh, belajar IPA perkecambahan, sudah belajar perkecambahan, membuat kecambah, ya kan? Nah, pakai media kapas yang dikasih air, ditaruh biji, pasti dia tumbuh kan? Ganja juga bisa. Nah, ibu kasih tahu nih, aku besok nyoba dari biji ganja. Ganja mahal loh, murah harganya, berat ancaman hukumannya. Ancaman hukuman ganja itu lebih berat daripada sabu, ekstasi. Tapi harganya murah dibandingkan sabu dan ekstasi. Ya, dengar aja, jangan coba-coba cari, mau beli pula. Nanti urusan sama urusan. Ya, kemudian yang kedua psikotropika adalah zat atau obat baik ilmiah maupun sintetis bukan narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf kita. Pasti yang diserang itu susunan saraf. Kalau udah susunan saraf kita ini, kepala kita ini yang diserang udah terganggu, gimana bisa belajar enak? Bagaimana kita bisa berpikir dengan baik? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang dinasihati sama ustadz dan ustazah udah gak masuk lagi, mental semua. Ya, karena ini udah nggak bisa berpikir bagus. Nah, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, yaitu ekstasi dan sabu. Ya, jadi ekstasi dan sabu itu psikotropika. Kalau narkotika itu dari anak-anak tadi. Oke. Selanjutnya, minuman beralkohol. Jadi, Bu, kok boleh dijual bebas, Bu? Ya kan? Di sini bila minuman beralkohol bila dicampur dengan narkotika dan psikotropika dapat memperkuat pengaruh obat atau zat adiktif. Jadi tapi kebanyakan para pemakai itu dia nggak mau mencampur itu, takut juga dia Pak. Ya, meskipun dia pemakai dia takut mati juga, takut mati ya. Ya. Terus golongan A kadar etannya itu 1-5% itu yang namanya bir. Pernah lihat kan orang jual tuh kalau di tempat kita ini nggak ada. Nggak ada, dia biasanya jualnya itu di restoran-restoran, ya, di tempat klub malam, banyak itu. Terus golongan B kadar etannya 5-20% itu anggur. Nah, anggur merah, ada yang tahu anggur merah. Terus gas yang bisa dihirup, nah inilah yang saya mau sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Thinner, ini salah nih, bensin, lem. Pernah lem uhu tahu kan? Nah, baunya gimana? Nggak enak? Menyengat. Nah, salah satu bentuk narkoba itu, kalau yang namanya sabu itu baunya nggak enak, menyengat. Ya, sabu itu baunya menyengat, tapi orang-orang yang pengguna itu suka. Nah, gas yang bisa dihirup, thinner, bensin, lem. Inilah yang biasa digunakan oleh anak-anak usia remaja, yang mana dia kalau beli nggak punya duit banyak. Kalau ekstasi 1 biji bisa harganya 150 sampai 150. Kalau sabu 1 G bisa sampai 500. Nggak punya duit. Tapi kalau untuk beli lem ubu bisa nggak? Bisa kan? Murah kan? Nah, ini yang kami takutkan anak-anakku sekalian, yang ibu dan bapak-bapak di sini, bapak ustaz dan ustazah takutkan itu, ya. Jadi kalian di sini kalau ada di luar sana yang ngajak-ngajak kita beli lem, tanya dulu untuk apa lemnya. Mau ngelem sepatu, mana sepatunya? Kan ada tuh lem sepatu, Aika Icon itu, lem cap banteng kalau dulu namanya. Itu untuk ngelem tuh yang terbuat Tuhan. Kalau ada minta tolong, ini siapa namanya? Teguh, tolong dulu abang belikan lem di sana. Untuk apa bang? Ya kan? Mau ngelem mana bang yang mau dilem? Kalau Teguh pergi membeli, ya kan, membeli lem, nanti Teguh membantu dia.
Hari ini Teguh disuruh membeli, besok Teguh diajarkan, sinilah Teguh, kamu tengok lem ini. Ini bisa dibuat begini loh Teguh. Untuk apa Bang? Cobalah kamu cium baunya kayak apa. Pertama tidak enak. Besok dicobanya lagi, suruhnya lagi, Teguh, coba kau cium lagi. Tidak enak Bang. Ah, coba dulu katanya. Begitu orang-orang yang merayu kita di luar sana, anak-anakku sekalian. Ya, tanpa kita sadari kadang kita niatnya menolong tadi kan. Tapi harus waspada kalian. Ada yang minta tolong ini, ada minta tolong itu. Kalau tidak kenal jangan. Ada yang mengajak kalian misalnya, ayo temani saya kesini yuk. Kita nggak kenal, nggak usah. Ada juga yang kenal. Ia menyuruh orang lain, menyuruh yang kenal tadi mengajak kalian. Ya, jadi kita harus waspada dan berhati-hati. Siapa yang kita ketemu di luar sana, kalau memang tidak penting jangan, tidak kenal jangan. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, itu yang paling banyak. Ini pernah terjadi di Rengat Pak. Siswa SD, dia ngelem di belakang sekolah, di kamar mandi sekolah. Sudah terjadi. Tapi karena usia anak-anak hanya kita amankan dan kita kembalikan kepada orang tua. Kalau orang tuanya mau anaknya kita rehabilitasi, kita kirim ke rehabilitasi di Pekanbaru. Tapi kalau tidak, orang tuanya yang bertanggung jawab. Karena anak-anak itu sebetulnya tidak bisa dihukum, ya, kecuali misalnya dia yang melakukan langsung. Kalau ini hanya korban, tidak bisa dihukum, ya. Tapi saya tidak berharap karena nggak bisa dihukum terus kalian bebas aja untuk melakukan apa-apa, jangan. Ya. Kemudian tembakau yang mengandung nikotin alkohol yang biasa kita sebut dengan rokok. Rokok itu, tembakau itu awal daripada narkoba. Jadi jangan coba-coba merokok, ya. Rokok itu awalnya, karena apa? Merokok itu kenikmatan, nikmat. Ada orang habis makan nggak bisa dia kalau nggak merokok, ya, harus merokok. Kadang ke kamar mandi harus merokok. Sebetulnya tidak, itu hanya sugesti dia aja, perasaan dia aja. Awal daripada narkoba itu rokok. Nah, mulai dari situ nanti meningkat. Bapak saya merokok nggak pakai narkoba kok Bu, ya kan? Ada pertanyaan seperti itu. Itu bisa mengendalikan, tidak ketemu dengan orang-orang yang di luar sana yang memang sengaja untuk menyebarluaskan narkoba. Nah, ya, jadi tolong diperhatikan ini, yang gas mudah dihirup. Kalau minuman beralkohol jauh lah. Yang sering terjadi kepada kita anak-anak, khususnya kalian remaja yang sebentar lagi akan menjadi anak remaja, ini betul-betul diwaspadai. Jangan gampang terpengaruh, jangan mau diajak, ya, sama orang-orang yang tidak kenal. Lanjut. Nah, gimana sih gejalanya? Nah, pada pengguna narkoba selalu sempoyongan, tuh jalannya nggak lurus, bicaranya cadel, nggak dimana lidah ini nggak, bicaranya cadel. Kemudian apatis, mengantuk, agresif, curiga. Ya, ini kalau udah parah tuh. Kalau yang sudah parah, dia lihat sana orang nggak ada tujuan mau jahat sama dia, pikiran dia jahat, selalu curiga terhadap orang lain. Itu kalau sudah pengaruhnya. Kemudian bila kelebihan dosis atau overdosis, napasnya sesak, denyut jantung dan nadi lembut, napas lambat, berhenti, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bila sedang ketagihan atau bahasanya sakau, ya, itu salah tulisannya sebetulnya sakau, sakit karena kekurangan obat. Itu artinya. Apa artinya sakau? Ya, habis nih, kita jawab semua. Oke. Ya, mata dan hidung berair selalu menguap, mengantuk aja, diare, rasa sakit dan seluruh tubuh kejang, kesadaran menurun. Nah, itu orang yang sudah pernah saya menjumpai orang yang dalam keadaan sakau, dia kekurangan obat. Pada saat dia mengkonsumsi, ya, dia sering mengkonsumsi, setelah itu tidak menemukan barang. Nah, dia memang membutuhkan barang dalam tubuhnya ini, dia merasa tidak fit kalau tidak mengkonsumsi obat. Terus pikirannya dia pada saat itu dia sedang sedih, menangis. Itu bisa 2 hari 2 malam menangis Pak.
Ya, selama dia sakau, dia menangis terus karena bawaannya mulai dia pertama merasa kepingin itu dia sedih, menangis 2 hari 2 malam dia menangis di kantor polisi. Itu pernah saya jumpai sendiri anakku. Ya, jadi kadang kita ngeri lihat orang-orang yang udah sakau nih. Kadang dia menyiksa dirinya sendiri, kadang dia pukul-pukul badannya. Dia merasa badannya ini sakit semua, Pak. Nggak ketemu obat itu. Nah, dia tidak menemukan narkoba itu, dia merasa ada yang kurang, tidak puas dia, seperti itu. Jadi kesadarannya menurun. Pengaruh jangka panjang, penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan, kebersihan, gigi tidak terawat, keropos, terdapat bekas suntikan pada bagian tubuh lainnya. Makanya kadang orang-orang pemakai itu nampak yang bekas sayat-sayat, giginya tidak rata, ada yang terpotong separuh-separuh. Pokoknya karena orang pemakai ekstasi, dia selalu menggeram seperti ini. Nah gitu, kita menggigit-gigit giginya. Nah seperti itu. Itu kadang rusak, tekstur giginya nggak bagus. Kemudian perubahan sikap dan perilaku, prestasi aktivitas menurun, pola tidur berubah, sering mengurung diri. Hati-hati ya, kalau orang yang suka diam di dalam kamar, nggak keluar-keluar, ini bahayanya. Apa nih? Ada yang disembunyikan ini. Ya, sering berbohong. Nah, bilang pergi sekolah, ternyata nggak sampai di sekolah. Itu yang sering terjadi. Terlalu bersikap emosional, gampang marah, kesenggol sedikit emosi, mudah tersinggung, sering berpergian dan lain-lain. Ya, kalau udah ini yang terjadi, apa yang terjadi, kita tidak akan bisa bersekolah dengan baik, menuntut ilmu dengan baik, tidak bisa. Ya, itu pengaruh sikap dan perilakunya. Nah, pengaruh dan akibat penyalahgunaan nafsa tidak sama pada setiap orang, tergantung pada beberapa faktor. Jenis yang digunakan itu tadi, misalnya dia pakai sabu beda dengan pakai ekstasi, ya. Dia pakai ganja beda, gitu kan. Terus jumlah atau dosis yang dipakai berapa banyak, sedikit banyaknya berpengaruh. Waktu pemakaian, jangka waktunya, cara memakainya, diminum, disuntik. Ini sekedar kalian tahu saja ya. Ini cara-cara menggunakannya. Ini pengaruh dan akibat penyalahgunaan. Pengalaman pemakai sebelum kondisi fisik pemakai, kepribadian sosial media. Kebanyakan pemakai narkoba ini ya, dia itu penyebabnya itu banyak. Saya di sini ada. Jadi kebanyakan pemakai narkoba ini dia penyebabnya apa? Pertama, dia punya problem di rumah, misalnya ayah ibu sering bertengkar, ya kan? Jadi dia tidak ada yang mau dipanuti. Akhirnya dia mencari kesenangan sendiri di luar. Satu. Kedua, pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan itu sangat-sangat jahat. Misalnya ada di sekitar tempat tinggal kita ada pemakai. Dia tidak mungkin dia memakai sendiri, dia pasti akan mengajak yang ada di sekitarnya. Kenapa? Dia akan mencari kawan. Nah, inilah yang sangat kita khawatirkan. Jadi, Bu, misalnya saya jumpa sama orang pemakai narkoba, udah tahu nih dia pemakai narkoba. Gimana, Bu? Laporkan saja. Laporkan ke polisi. Yang melapor itu dilindungi, jangan khawatir. Yang melaporkan ke kantor polisi itu dilindungi. Ada undang-undang perlindungan untuk pelapor. Ya, jangan takut. Bukan hanya kasus narkoba saja. Misalnya ada kejadian-kejadian kriminal, kamu melapor, kalian melaporkan, kalian itu dilindungi. Dilindungi dengan undang-undang. Ya, jadi jangan takut. Misalnya ada orang berkelahi atau apa, nah nanti ibu tinggalkan nomor HP ibu. Misal ada orang kejadian apa, bisa laporkan, nanti catat nomor HP ibu. Ada apa-apa telepon sama ibu, ya bisa. Jadi kalian membantu tugas ke polisian. Ya, ini tadi pengaruh. Kemudian pengaruh terhadap susunan saraf pusat. Ini gampang, mudah lupa, ya, tidak ada konsentrasi. Nah, kemampuan perasaan dan penggunaan gangguan perasaan dan kemampuan otak untuk menerima atau memilih sehingga tidak dapat bertindak rasional. Jadi kalau belajar udah susah.
Gangguan persepsi sehingga menimbulkan ilusi dan halusinasi. Orang narkoba ini dia selalu berhalusinasi, menghayal. Nah, menghayal aja, nggak pernah dibuktikan, nggak pernah dibukti, menghayal itu. Motivasi malas bekerja, akibatnya prestasi menurun. Lalu gangguan kendali diri dan tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang jelas itu kadang kalau sudah pemakai itu dia malas untuk beribadah. Kalau udah malas beribadah, udah jauh sama Allah, apa yang bisa malah tambah terjerumus. Kita tidak mau itu kan? Mau nggak? Nggak mau. Alhamdulillah. Nah, nih, tolong dilihat. Yang namanya sabu. Bentuknya kayak apa ini sabu? Garam. Pernah lihat tawas? Tawas itu biasanya untuk penjernih air. Bentuknya hampir sama seperti itu. Kalau garam dia masih agak terang. Dia ini agak ada bening-beningnya sedikit. Jadi kalau tawas itu mirip sekali. Baunya menyengat, tidak enak. Ya, baunya menyengat. Ini sabu. Penggunaannya, cara menggunakannya itu dihisap, disedot. Tahu disedot? Jadi dia itu dibakar, nanti asapnya itu masuk pakai nama alatnya bong. Nah, nanti asapnya itu yang disedot, itu sabu. Kemudian ganja. Nah, ganja itu tanaman yang bisa hidup di daerah tropis. Ya, di Sumatera ini banyak. Kalau dulu orang bilang di Aceh banyak. Tidak menutup kemungkinan di tempat kita. Tempat kita juga ada. Ganja itu bentuk daunnya luasnya 5. Luas 5 ya. Daunnya bercabang-cabang 5 seperti itu daun ganja. Ya. Ya tanaman kayak rumput-rumputan gitu. Nah, cuman dia ada berbiji. Bijinya itulah yang bisa dikembangkan. Nah, dibuat dalam bentuk seperti itu. Kering, dikeringkan, dibuat seperti tembakau. Ya, gunakannya dilenting kayak orang merokok. Gitu kalau ganja. Nah, opium ini tanaman candu. Ada pohon candu. Pohon candu dia getahnya, ini getahnya yang dipakai. Ya, getah candu itu namanya opium. Nah, ini. Kemudian ekstasi, nah itu kan warna-warni. Ekstasi itu warna-warni. Ada gambar kupu-kupu, ada gambar macam-macam. Nah, itu warna-warni. Kemudian yang sebelah sana minuman yang beralkohol. Nih. Kemudian, nah, ini apa? Nah, tolong anak-anakku perhatikan. Lihat di sini permen. Bentuknya seperti permen yang biasa kita konsumsi kan? Maka ibu buka ini kalian bilang permen. Ini betul permen tapi sudah ada ekstasi. Tolong hati-hati. Ya. Sini udah ditemukan di Indonesia, ini yang ibu ambil sampel ini yang ada di Indonesia loh. Bukan di luar negeri. Ini ada di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan tidak sampai keringat. Mudah-mudahan tidak sampai keringat. Ini permen ekstasi. Nggak bisa kita bedakan kan? Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya. Jadi hati-hati kalau membeli permen itu hati-hati. Dia kadang tidak dimasukkan di toko-toko, ya. Pengedar ini caranya dia kasihkan sama anak-anak. Makanya saya bilang kalau ada yang ngasih sesuatu sama kita nggak kenal, jangan diterima. Tolong hati-hati. Dek, mau permen dek? Siapa bapak ini? Siapa abang ini? Kalau nggak kenal jangan mau. Kita khawatir yang seperti ini, ya. Ini permen warna-warni. Nah, ini pernah lihat? Ini permen lipstick. Nah, di mana ada jual? Ya, hati-hati dengan permen lipstick. Ya kan, ada kan permen lips kan? Nah, ini juga disalahgunakan. Ini sudah dicek di laboratorium ini. Lalu, nah,
Hati-hati ya anak-anak ya. Ya. Kalau perlu jajan itu jangan yang aneh-aneh lah. Ya. Jajan yang biasa-biasa aja, jangan yang aneh-aneh. Ini udah dicek ini mengandung narkoba. Ya. Permen lipstick. Kemudian banyak yang tahu ya permen ini. Permen keras. Dia bentuknya, itu minum dulu ya, boleh ya? Oke, hai, halo. Nah, permen ini juga pernah lihat kan? Kalian pernah tahu ya? Hati-hati. Tapi sekarang sudah ditarik semua, sudah nggak ada lagi. Sudah ditarik, ya, sudah ditarik. Tapi kita tidak tahu. Masih ada orang-orang yang jahat di luar sana yang mau meracuni kita. Disimpan dia. Baru nanti udah lama, udah sepi lagi. Masalah ini sudah tidak ada lagi, muncul lagi. Hati-hati ya, ini permen. Nah, ini apa? Coklat. Ya. Nah, coklat. Kalau coklat kan biasa dibungkus dengan kertas yang warna emas itu ya. Ini dalamnya sabu. Bukan coklat itu dia di dalamnya. Yang dibungkus sabu. Luarnya seperti coklat. Nah, ini. Makanya ibu bilang anak-anak harus waspada, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Jadi di luar sana banyak cara, berbagai macam cara. Orang-orang jahat di luar sana yang ingin mempengaruhi kita. Kenapa kok sasarannya kok anak-anak, kok remaja? Karena kalau remaja itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ya, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ingin tahu gitu. Kalau anak-anak ini kan gampang, dikasih permen aja udah mau, dikasih jajan seperti ini udah mau. Nah, dari situlah mereka untuk menyebarkan narkoba ini, mempengaruhi kita ini. Kenapa? Karena kalau narkoba ini sudah berkembang terus, bangsa kita ini mau jadi apa? Pasti akan tertinggal terus, ya kan? Ya. Kalau generasi mudanya udah kena narkoba semua, mau gimana lagi generasi penerus kami? Besok kami ustaz-ustazah ini udah gak ada lagi. Kalianlah yang di depan saya ini akan menjadi generasi penerusnya. Nah, kalau generasi penerusnya udah kena narkoba, gimana negara ini? Hancurlah. Sia-sialah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang dulu itu. Kalau dulu berperang melawan musuh, sekarang berperang melawan narkoba. Nah, untuk itu mari kita bentengi diri kita masing-masing. Jaga diri kita masing-masing, jangan sampai kita bisa dimasuki oleh sindikat-sindikat pengedar narkoba. Sekarang ini berkeliaran, sekarang COVID masih menghangat. Pelaku kejahatan narkoba juga meningkat di info. 2 hari yang lalu baru ketangkap itu di pasar raya di sebelah pasar raya. Baru 2 hari ketangkap pengedar narkoba. Ya, jadi jangan dianggap nih rengat nih kita di kabupaten banyak, ya. Jalan lintas kita ini jalan lintas kita itu ya Air Molek itu dari Sumbar tuh. Nah, lewat. Kalau yang ke Jakarta Belilas. Ini jalan lintas, itu paling banyak pengedar narkoba. Ya, banyak pelaku-pelaku kejahatan narkoba itu di Air Molek, di Belilas. Tidak menutup kemungkinan di Rengat ini banyak juga. Ya, untuk itu kita harus waspada, hati-hati. Jangan salah bergaul, jangan gampang dipengaruhi, jangan mau kita diajak-ajak sama orang yang tidak kita kenal. Ya, itu contoh-contohnya tadi udah ibu sampaikan. Nah, yang ini satu lagi, tapi ini tidak Indonesia. Ibu ambil contoh ini di luar negeri. Coklat mengandung ganja, dari gambarnya aja sudah kelihatan.
ya, daun, model daun ganja. Ini udah dibuat coklat, ya. Mudah-mudahan tidak sampai di Indonesia. Nah, medical cannabis, cannabis itu bahasa Latin. Oke. Tepuk tangan dong. Baik. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mohon betul-betul ya diterapkan. Misalnya nanti di luar nih yang dengar kan hanya yang ada di depan Ibu nih. Teman-temannya di luar juga dikasih tahu, hati-hati loh ya. Di luar sana udah banyak orang jual permen narkoba, jual permen lipstik, permen keras, hati-hati. Ingatkan teman-temannya. Karena kalau kita mengingatkan teman-teman kita itu juga dapat pahala. Dapat pahala. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, ada nggak yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau bertanya? Siapa yang bertanya, Ibu kasih. Ayo, mau beng-beng, apa mau kelapa krim? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang bertanya, Ibu kasih. Boleh milih. Oh, yang mana? Ada yang mau nanya? Apa nanya? Bu, Ibu umurnya berapa? Itu kan pertanyaan. Nah, itu ada tuh. Ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Mau ustazahnya yang mau bertanya? Oh, pakai mic ya. Oh, pakai mic. Wah, mantap tuh. Siapa yang mau tanya pertama? Nampakkan ya, saya nggak kelihatan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelas 6A ingin menanyakan kenapa narkoba disebar di dalam negeri. Kenapa? Kenapa narkoba disebar di dalam negeri? Oh, banyak disebarkan di dalam negeri. Itu saja. Ya, kemari dong. Belum saya jawab ya. Namanya siapa? Afifah. Afifah mau yang mana? Hah? Mau yang mana? Ambil. Ambil sendiri. Oke, terima kasih Afifah. Ini pertanyaan kenapa narkoba banyak di dalam negeri. Oke, terima kasih. Ya, baik. Langsung aja ya, langsung Ibu jawab ya Afifah ya. Kenapa narkoba itu banyak di dalam negeri? Karena kita hanya melihatnya berita di sini. Di luar negeri juga banyak. Tapi kenapa alasannya kok bisa banyak di dalam negeri? Ya kan? Karena negara Indonesia ini lebih luas perairannya. Perairannya lebih luas daripada daratannya. Betul tidak? Belajar geografi kan? Nah, karena luasnya perairan jadi mudahlah pengedar-pengedar dari luar negeri itu masukkan narkoba melalui perairan. Ya, mereka memasukkannya itu lewat kapal-kapal nelayan. Nah, karena luasnya negara kita ini luas perairan dan penjagaan aparat keamanan kita itu sangat sedikit di daerah-daerah perbatasan. Ya kan? Kemudian kenapa kok sasarannya Indonesia gitu? Ya kan? Karena beraneka ragam. Negara kita Indonesia ini penduduknya banyak. Ya, lapangan pekerjaan sedikit, banyak yang nganggur, cari duit susah. Ya. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, ya, untuk pencegahan itu mari kita sama-sama yang utama pertebaran keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kata Allah, jangan tinggalkan sholatnya, ibadahnya. Karena apa? Kalau kita sudah imannya lemah, sedikit saja pengaruh itu gampang. Ya, jadi satu segi tadi
luasnya perairan di negara kita, jadi sangat mudah untuk memasukkan narkoba itu. Karena kalau lewat udara, lewat naik pesawat pasti diperiksa. Lewat daerah perbatasan mau masuk batas negara diperiksa. Tapi kalau lewat perairan siapa yang memeriksa? Sementara tenaga aparat keamanan kita ini sangat sedikit, ya. Nah, yang dijaga luas wilayahnya, paham? Bisa diterima? Masuk di akal? Bukan hanya sekedar masuk di akal, itu memang ditemukan, sudah berdasarkan penelitian, ya. Sangat mudah masuk ke Indonesia karena itu tadi. Batas wilayah kita ini, negara Indonesia sangat luas perairannya, jadi sangat mudah memasukkan barang-barang itu melewati perairan, ya. Bisa ya? Ada lagi? Ayo kemari. Pokoknya siapa mau tanya maju. Sebelum nanti saya yang bertanya. Nampaknya beng-beng saya laris. Apa yang mau ditanya? Apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samira Husna Farizal, 6A. Mengapa di luar negeri itu boleh narkoba minum beralkohol? Mengapa di luar negeri itu boleh minum kayak bir? Dijual, boleh dijual minuman beralkohol. Mantap. Yang mana? Mau yang mana? Ibu jualan laris nih. Cepat-cepat bertanya, sebentar lagi barangnya habis. Ya begitu, bagus-bagus pertanyaannya, cepat yang lain lagi ya. Harus berani ya. Baik. Kenapa minuman beralkohol bisa ada di Indonesia? Bisa dijual bebas gitu ya. Ya. Seperti tadi yang Ibu sampaikan ya, minuman beralkohol itu ada bir sama anggur, ya kan? Nah, yang bisa dijual di negara kita ini yang kadar etannya itu tadi, ya, kadar etanolnya itu hanya 5% seperti bir. Bir itu dia kalau itu tadi dosisnya banyak memabukkan. Kalau dosisnya sedikit dia bisa menjadi obat. Bukan maksudnya obat apa? Ada orang yang di daerah-daerah yang dingin, ya, daerah dingin, ya kan? Dia untuk menghangatkan tubuh, ya, menghangatkan tubuh. Tapi kalau kita yang Muslim, kita tidak boleh minum yang beralkohol, ya kan Pak? Nah, kita ini sebetulnya sudah enak, sudah dibatasi dengan ajaran kita, ya kan? Tapi kenapa di Indonesia ada? Indonesia ini tidak hanya orang Muslim, dan itu menurut pemeriksaan udah hasil penelitian, ya kan? Etanolnya, kadar etanolnya 5% itu tidak memabukkan. Demikian. Ya, kenapa bisa bir dijual? Kemudian anggur juga demikian. Anggur ada yang digunakan untuk pengobatan. Yang boleh dijual itu yang untuk pengobatan. Cuman kadang orang-orang di luar sana itu salah menggunakannya. Dia pakai berlebihan, akhirnya dia jadi hilang kesadaran. Nah, seperti itu. Contohnya tadi saya bilang narkoba itu kan kayak heroin. Heroin itu kan bahan untuk membuat obat bius. Tapi kenapa jadi narkoba dia? Jadi dilarang dia karena terlalu banyak. Kalau untuk operasi tadi obat bius dia hanya sekian cc gitu, sedikit saja yang dipakai. Nah, untuk penelitian, untuk pengobatan sebetulnya, ya. Jadi demikian ya anakku ya, bisa ya. Jadi dia udah berdasarkan penelitian di laboratorium, gitu. Kadar etannya 5% itu tidak memabukkan, makanya bisa dijual. Tapi dijualnya pun tidak di toko sembarangan, di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ya kan jarang kita lihat sekarang. Tapi saya bersyukur loh Pak, kalau untuk di tempat ini untuk tingkat minuman-minuman keras itu nggak ada yang dijual bebas. Mungkin kalian suka lihat ya kalau ada pesta ya, ada keyboard itu ya. Nah kalau keyboard itu sering kita adakan ini juga,
kita razia gitu. Nah, ini kembali lagi nih, ini nanti mungkin kepada orang tua ini kalau saya berbicara keyboard ini Pak. Ya, sebetulnya yang mengadakan pesta ini sebetulnya harus lebih teliti lagi Pak. Memang kadang kalau ada pesta pasti ada orang jualan. Kok bisa bebas gitu ya? Nah, kadang di pesta ini kan kita tidak bisa juga polisi itu 24 jam mau jaga di situ Pak. Minimal yang punya pesta kan sudah mengasih tahu. Nanti kita akan turun, kita akan melihat. Tapi biasanya Pak izin ya Pak, mungkin Ibu Ustazah juga bisa menyampaikan Pak Ustadz ya. Bisa ada pesta itu, tolong diingatkan kepada tuan rumah. Kami selama ini itulah yang kami lakukan. Kepada yang mengadakan pesta agar mereka lah yang melarang untuk berjualan seperti itu. Kalau kita tidak mengizinkan mereka hadir di pesta di tempat perhelatan kita kan itu hak kita. Nah tapi kadang kita terlupa dengan hal-hal yang demikian. Baik, ada lagi? Yang laki-laki dulu. Yang laki-laki dulu saya mau dengar, ini yang perempuan antusias banget. Banyak pertanyaan nih, mantap. Mana? Tahu saja lihat. Senang itu, senang. Ada lagi yang cowoknya? Yang laki-laki mana yang mau tanya? Nah, saya lemparkan lagi kepada yang perempuan. Ayo. Ya sini Bang. Sini Bang. Coba yang laki-laki sekali dulu, laki-laki dulu Iya, ya. yang perempuan lagi. Mantap. Sebutkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka saja maskernya. Nah, nama saya Adam. Mau bertanya, bagaimana cara kepolisian mengetahui bahwa di negeri ini ada narkoba? Di negara kita ini ada narkoba, polisi mengetahui. Oke. Udah ini Pak. Yang mana? Mantap pertanyaannya ya. Laris manis. Kasih Ayam. Sukanya Baik, bagaimana caranya polisi mengetahui di negara kita ini ada narkoba? Wah, mantap. Nah, bagus. Pertanyaannya bagus Pak dari tadi. Berarti menyimak semua apa yang sudah saya sampaikan. Baik. Adanya narkoba tentu ada yang membawa. Ya kan? Narkoba itu pasti ada yang membawa. Kalau sudah ada yang membawa, pasti ada yang memakai. Kemungkinan kalau yang membawa itu tidak akan ketahuan duluan. Tidak akan ketahuan kalau membawa. Kalau udah ketahuan, nggak mungkin sampai kepada konsumen. Karena adanya orang-orang yang di luar sana dengan gejala-gejala pemakai narkoba. Awalnya dari situ. Ya kan? Ketangkapnya pelaku-pelaku pemakai narkoba. Nah, pemakai narkoba ini, ya kan? Mungkin awalnya merasa dia tidak diketahui orang, ya kan? Tidak ketahuan. Tapi zamannya obat ini tadi kan dia pasti akan terpakai. Dia berharap dapat lagi, terpakai, dapat lagi. Nah, untuk memasukkan ini memang hanya orang-orang tertentu, ya kan? Nah, untuk pemakai ini dia kan merasa resah kan, karena dia tidak dapat tadi yang seperti kamu katakan, bisa sapo, bisa apa. Nah, di lingkungan masyarakat sering kelihatan yang seperti itu, resah, masyarakat resah, akhirnya terjadi gejolak. Itulah awal, ya kan? Nah, dengan seringnya terjadi hal-hal yang janggal, yang tidak masuk di akal, ya kan? Terjadinya kejahatan. Ini berawal dari hasil pemeriksaan. Kalau udah ditangkap, dicek, diperiksa, ternyata dia pemakai narkoba. Nah, seperti itu, ya. Jadi kayak polisi ini sekarang udah tahu ciri-ciri pemakai narkoba seperti apa yang tadi udah disampaikan. Nah, itu. Jadi sering kita menemukan pelaku-pelaku kejahatan di luar sana. Pelaku kejahatan juga itu kadang mereka tuh tidak percaya diri. Untuk buat dia percaya, dia pakai narkoba dulu. Dia mau merampok, minum dulu dia. Dia mau mencuri supaya beraninya kuat nih, tambah percaya dirinya, berani mau masuk ke rumah orang itu. Pakai narkoba. Ya. Jadi pelaku kejahatan tuh sangat-sangat boleh dibilang di atas 50% mereka pakai narkoba sebelum melakukan tindakan kejahatan. Ya.
Nah itu. Jadi kenapa polisi itu bisa tahu gitu? Ya kan? Bisa tahu kalau itu pakai narkoba. Karena kita udah tahu gejala-gejalanya, ciri-cirinya udah tahu. Apalagi kalau udah nangkap penjahat. Langsung kita tes urinnya. Kita tes itu urinnya positif atau tidak. Nah, seperti itu. Bisa? Oke. Ayo, siapa lagi? Ayo. Kalah ya, sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Asmada. Saya bertanya, kan kata tadi orang yang menyebarkan narkoba itu kan dari area laut. Itu orang Indonesia atau orang luar negeri? Yang menyebarkan. Baik, itu aja. Cuma itu. Oke, terima kasih. Orang Indonesia apa orang luar negeri? Nah. Ya. Belum diambil. Belum. Kasihan kamu kelapa, belum ada yang mau. Baik ya. Jadi yang menyebarkan narkoba itu orang Indonesia atau orang luar negeri? Ya. Pertamanya, narkoba itu asalnya dari mana? Dari luar negeri. Ya. Ekstasi itu dibuat di mana? Belanda. Belanda itu yang membuat ekstasi pertama. Tapi orang Belanda nggak ada yang jadi pecandu narkoba tuh. Yang memakai ekstasi berat nggak ada orang Belanda. Di Belanda tuh dulu. Sabu-sabu di mana dibuatnya? Cina. Enggak pernah kita dengar orang Cina banyak pakai narkoba. Betul? Kita nggak pernah dengar itu. Ya. Jadi yang masukkan pertama itu ya pasti dari negara pembuat. Yang membuat itu bukan orang Indonesia. Ya. Tadi dari Belanda ekstasi, dari Cina sabu. Tapi yang pakai orang Indonesia. Bodoh kan? Bodoh kita ini. Gitu. Orang Indonesia ini bodoh tuh ya. Mau jadi perbudak sama orang-orang itu. Makanya, ayo kita berantas semua. Saya mulai dari kalian yang sekarang ini. Kalian generasi penerus saya. Ayo kita berantas itu semua. Ya. Saya tidak bilang negara Cina itu negara yang apa ya, enggak. Tapi di sana yang membuat. Kalau sabu itu dibuat produksi rumah tangga. Kayak orang jualan kacang goreng gitu. Ya, diproduksi di rumah tangga. Awalnya, dulunya, pertamanya. Mungkin sekarang sudah berkembang, sudah banyak di tempat lain sudah bisa bikin sendiri. Termasuk di Indonesia juga udah bisa bikin sendiri. Nah, gitu loh. Dulu awalnya udah di sana, gitu. Sekarang dia udah nggak produksi lagi. Mereka memproduksi, menjual untuk devisa negara mereka. Mereka tidak pakai. Nah, untuk memasukkan negara mereka tidak pakai. Nah, seperti kita udah tak ada pemasukan lagi, di sana sudah tidak produksi, akhirnya kita ketagihan buat sendiri. Itu yang terjadi. Jadi memang di mana negara asal membuatnya itulah. Jadi dari sana awalnya. Ya. Oke, yang cewek lagi yang di ujung udah angkat tangan dari tadi. Oh iya. Berdua maju. Nanti nangis pula. Iya, gak apa-apa. Ini nih, ya gak apa, ini dulu, kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Septianita Putri dari kelas 6B. Saya mau bertanya, tadi kan kata Ibu narkoba biasanya dipakai untuk pengobatan, operasi gitu kan. Selain untuk pengobatan sama operasi, hal yang positif yang menggunakan narkoba apa? Hal positif dari narkoba itu pertanyaannya. Iya. Hanya satu. Oke, terima kasih. Silakan. Mantap ya kayaknya. Kalau untuk use untuk operasi kan positif katanya ya. Saya tahu
apalagi katanya untuk yang positif lainnya biar tahu pula sisi positif lainnya mungkin kan. Ya mantap. Baik Putri, pertanyaannya luar biasa. Ya, hal positif lain daripada narkoba. Narkoba itu, seperti yang sudah saya katakan, adalah obat, ya, obat menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan rasa sakit, seperti itu. Memang hanya dipergunakan untuk medis, tidak ada untuk yang lain. Obat yang dipergunakan untuk medis. Nah, jadi dalam arti kata tadi menghilangkan rasa sakit, menghilangkan rasa nyeri. Bisa ada orang yang sekarang menderita sakit kepala yang berkepanjangan. Ada pasien di rumah sakit, dia sakit kepala berkepanjangan. Dia tidak bisa lagi minum paracetamol, udah nggak mempan, Antalgin sudah nggak mempan. Dia hanya bisa disembuhkan dengan heroin. Ya, hanya bisa hilang rasa sakit kepalanya dengan heroin. Maka medis mengambil keputusan dia diberikan dengan dosis yang disesuaikan dengan sakitnya. Ya, tidak ada untuk obat lain, tidak ada untuk di spesialnya narkoba ini untuk selain obat. Ya, jadi itu pun harus dengan dokter yang menangani, bukan orang pasien itu sendiri. Misalnya saya nih sakit nih, punya sakit seperti yang saya bilang tadi, karena udah tahu obatnya heroin, saya kondisi tidak bisa. Saya tetap harus ke dokter, harus ke rumah sakit. Penanganannya harus di rumah sakit, tidak ada pengecualian apapun. Narkoba hanya bisa dipakaikan untuk obat berdasarkan dari dokter ahlinya, ya. Nah, jadi tidak ada pengecualian, narkoba itu tidak bisa. Tetap tidak boleh, harus dengan tenaga ahli. Oke? Ya, terima kasih. Ayo yang di ujung tadi udah angkat tangan, kemari. Ini belum saya kasih pertanyaan. Nah, ini yang saya senang. Bertanya, dan bertanya. Tambah itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi, kelas 6B. Pertanyaannya, kenapa permen lipstik atau permen-permen yang lain yang mengandung narkoba rasanya manis, tapi narkoba lain rasanya pahit? Ya, itu pertanyaannya. Oke. Silakan diambil. Terima kasih ya. Ibu sambil dulu boleh ya. Kenapa permennya tadi rasanya manis? Ya kalau pahit nggak ada yang mau beli. Betul nggak? Kalau saya bikin permen narkoba rasanya pahit, ada nggak mau beli? Kayak bikin coklat rasanya masem, nggak ada yang mau beli kan? Kenapa dibikin manis? Supaya yang mau beli ini mau terus membeli, rasanya dibikin enak. Padahal aslinya narkoba itu tidak enak. Cuman di dalamnya itu dicampurkanlah bahan-bahan yang mengandung narkoba. Pinter dia mengolahnya. Nah, itu ya. Jadi kalau dijual barang yang nggak enak ya nggak ada beli, tentu tidak akan berkembang. Oke, udah terjawab. Mana lagi yang cowok? Yang jawab mana lagi? Yang ini ayo yang di depan tanya. Jadi ini yang di pojok. Ini. Nah kalau ayo yang belakang, siapa lagi yang mau tanya? Ayo maju langsung. Siapa yang mau bertanya maju saja. Ayo.